Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andri Setiawan. NPM saya 2151020135. Prodi Perbankan Syariah kelas C. Di sini saya akan mengerjakan tugas fikih muamalah. Tugasnya yaitu tentang zakat. Langsung saja kita mulai masuk materi. Yang pertama ada pengertian zakat. Apa sih pengertian zakat itu? Zakat menurut bahasa dan istilah adalah zakat berasal dari bahasa Arab yang artinya mensucikan. Zakat adalah bentuk sedekah kepada umat Islam. Zakat diperlukan dalam Islam sebagai kewajiban atau seperti pajak. Dalam rukun Islam, zakat ada di urutan ketiga setelah sholat. Meskipun zakat diwajibkan bagi umat Islam, tidak semua orang bisa berzakat. Ada beberapa syarat untuk memberikan hartanya kepada orang lain yang membutuhkan, mensucikan jiwa mereka juga sebagai pengingat bahwa harta itu bukanlah milik mereka, namun milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dititipkan kepada mereka. Umat Islam percaya bahwa semakin banyak memberi, maka Allah akan memberikan berkali-kali lipat di akhirat. Selanjutnya yaitu ada hukum zakat. Di dalam Al-Quran, amalan tentang zakat disebutkan beberapa kali, sepertinya dalam surat Al-A'raf ayat 156. Yang artinya, dan terangkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan akhirat. Sungguh kami kembali bertaubat kepada Engkau. Allah berfirman, siksaku akan aku timpa kepada siapa aku yang kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami. Itulah arti surat Al-A'raf ayat 156. Yang ketiga ada jenis-jenis zakat. Bagi umat Islam ada dua jenis zakat yang harus ditunaikan, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Kita bahas yang zakat fitrah dulu. Zakat fitrah adalah zakat yang harus dibayarkan bagi seseorang muslim yang sudah mampu untuk menunaikan dan berkecukupan. Zakat fitrah adalah zakat wajib yang ditunaikan satu kali dalam setahun. Waktu pembayaran zakat fitrah umumnya dilakukan pada bulan Ramadan. Biasanya menunaikan zakat fitrah dilakukan menjelang hari raya Idul Fitri. Selain itu, yang membedakan zakat fitrah dan zakat lainnya adalah zakat fitrah diharuskan untuk ditunaikan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang kedua, zakat mal. Apa sih zakat mal itu? Zakat mal adalah zakat harta. Sesuatu dapat disebut harta apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, seperti dapat dimiliki, disimpan, dikuasai. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan harta tersebut. Contoh dari harta, misalnya rumah, mobil, tanah, hewan ternak, emas, dan perak. Berikut syarat kekayaan yang wajib dizakatkan. Yang pertama ada harta tersebut merupakan harta yang sepenuhnya adalah miliknya. Yang kedua, harta milik sepenuhnya tentunya juga harus memiliki nilai dan manfaat secara utuh. Yang ketiga, harta yang dizakatkan haruslah didapatkan sesuai dengan syariat Islam. Yang keempat, harta tidak bisa dizakatkan apabila didapati dengan cara yang tidak sesuai syariat Islam, seperti mencuri dan lain-lain. Yang kelima, harta yang dimiliki bisa berkembang dan bertambah. Yang keenam atau yang terakhir, harta yang dimiliki sudah mencapai jumlah tertentu dengan ketentuan zakat atau sudah sesuai dengan nasabahnya. Yang keempat ada syarat zakat. Sepertinya sudah dijelaskan berdasarkan pengertian zakat, maka untuk melakukan zakat harus mengikuti beberapa syarat. Syarat yang pertama ada Islam. Yang kedua merdeka. Yang ketiga mu'allaf atau akil balik atau sudah dewasa. Yang keempat tidak punya hutang. Yang kelima memiliki harta yang cukup. Yang keenam harta milik sendiri. Yang ketujuh sehat. Itulah syarat-syarat zakat. Yang kelima ada rukun-rukun zakat. Rukun-rukun zakat yang harus dilakukan ketika ingin berzakat adalah yang pertama ada niat. Niat itu dibagi menjadi dua, pemberi zakat dan penerima zakat. Yang kedua ada harta yang dizakatkan. Yang ketiga
ada hikmah zakat. Berikut adalah beberapa hikmah menunaikan zakat. Yang pertama, dosa akan terampuni, mendapatkan ridha Allah, Allah akan mendapatkan petunjuk dari Allah. Yang keempat, bukan orang yang celaka di dunia dan di akhirat. Yang kelima, menyempurnakan iman seseorang. Yang terakhir, cara menghitung zakat. Pertama, cara yang menghitung zakat adalah jika zakat fitrah harus kita bayarkan 2,5 dari setengah harta kita. Yang kedua, cara menghitung zakat mal yaitu 200 dirham atau 599 gram. Yang terakhir ada tujuan zakat. Yang pertama, tujuan zakat yaitu mengajarkan manusia untuk melakukan kewajibannya, yaitu memberikan hak orang lain kepadanya, meningkatkan tali persaudaraan sehingga dapat hidup rukun dan sejahtera, membantu seseorang yang membutuhkan. Yang keempat, menghilangkan sifat kikir atau pelit yang ada di dalam diri. Yang terakhir, mengangkat derajat dan fakir miskin. Alhamdulillah, itulah materi zakat yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam kata atau penyampaian, saya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.